Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biaya kontrak dan penyajian berdasarkan PSAK 115. Baik, sebelum memulai presentasi kami, saya akan perkenalkan member-member yang ada pada kelompok 5. Yang pertama yaitu rekan saya Muhammad Habib, yang kedua diri saya sendiri Muhammad Rafi, dan yang ketiga yaitu rekan saya Bayu Darmawan. Baik, yang pertama itu apa tujuan dari PSAK 115 itu sendiri? Tujuan nyata ini adalah untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi untuk yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Dan berikutnya itu pengakuan PSAK 72. Yang pertama yaitu para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua yaitu entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga yaitu entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Dan yang keempat yaitu kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko, waktu atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Dan yang terakhir yaitu entitas harus yakin pelanggan bisa dan mau membayar saat jatuh tempo. Jika ada potongan harga atau imbalan bersifat variabel, jumlah yang diterima bisa lebih kecil dari harga kontrak. Baik, berikut contoh 36. Biaya incremental dalam memperoleh kontrak. Flowchart ini menjelaskan perlakuan akuntansi atas biaya yang timbul ketika entitas mengikuti tender kontrak baru. Yang pertama yaitu entitas mengikuti tender kontrak baru. Proses awal pengajuan untuk memperoleh kontrak. Kemudian terjadi biaya-biaya entitas mengeluarkan biaya untuk mengikuti tender. Total biaya 50.000. Biaya dikumpulkan untuk evaluasi. Kemudian evaluasi dapat dipulihkan. Menentukan apakah biaya dapat dipulihkan melalui perolehan kontrak. Lalu selanjutnya jika tidak dapat dipulihkan, dicatat sebagai beban periode berjalan. Namun jika dapat dipulihkan, dikapitalisasi sebagai aset kontrak. Kemudian itu aset diamortisasi selama masa kontrak. Biaya diamortisasi sesuai jangka waktu kontrak. Baik, selanjutnya yaitu contoh 37. Biaya yang menyebabkan kenaikan aset. Flowchart ini menggambarkan perlakuan akuntansi atas biaya yang terjadi dalam pengembangan platform dan perolehan kontrak. Yang pertama yaitu proses identifikasi biaya yang terjadi. Kapitalisasi biaya platform 350.000. Pengeluaran untuk pembuatan platform. Kemudian terjadi untuk memperoleh kontrak. Biaya bertujuan mendapatkan kontrak. Lalu selanjutnya hanya terjadi jika kontrak diperoleh. Biaya bersifat langsung terkait kontrak. Lalu kapitalisasi aset kontrak. Komisi 10.000 diakui sebagai aset kontrak. Lalu selanjutnya menghasilkan manfaat masa depan dan dapat diukur. Syarat kapitalisasi terpenuhi. Lalu biaya terjadi untuk memenuhi kontrak. Pengeluaran terkait pelaksanaan kontrak. Klasifikasi. Perangkat keras ditujukan pada PSK 16, perangkat lunak ditujukan pada PSK 19, migrasi dan pengujian data ditujukan pada PSK 72. Amortisasi, selama masa kontrak misal 7 tahun untuk aset kontrak, selama masa manfaat untuk aset platform. Semua biaya diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Habib. Kepada Muhammad Habib dipersilahkan. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan dari Raffi tadi, yaitu tentang liabilitas dan piutang kontrak. Nah, pada contoh 38 ini terdapat dua kasus. Yang pertama yaitu kontrak dapat dibatalkan atau pelanggan bayar di muka. Yang kedua yaitu kontrak tidak dapat dibatalkan atau entitas menagih dulu. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kasus A, yaitu kontrak dapat dibatalkan. Pada kasus ini, pelanggan membayar 1.000 di muka sebelum entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan.
Karena entitas belum menyerahkan barang atau jasa, pembayaran tersebut dicatat sebagai liabilitas kontrak atau pendapatan diterima di muka. Ketika entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan, liabilitas kontrak berkurang dan diakui sebagai pendapatan. Nah, yang selanjutnya itu pada kasus B, kontrak tidak dapat dibatalkan. Pada contoh ini, entitas menagih pelanggan terlebih dahulu dengan harga 1.000 meskipun belum menerima kas. Tagihan tersebut diakui sebagai piutang dan pada saat yang sama sebagai liabilitas kontrak karena kewajiban pelaksanaan belum terpenuhi. Setelah pelanggan membayar kas, piutang berkurang. Saat entitas kemudian memenuhi kewajiban, liabilitas kontrak dihapus dan diakui sebagai pendapatan. Oh, baik. Terima kasih Habib. Oh, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Bayu Darmawan. Kepada Bayu, dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Kali ini saya akan menjelaskan contoh 39, yaitu aset kontrak diakui untuk pelaksanaan di entitas. Yaitu entitas memiliki kontrak untuk menyerahkan dua produk, yaitu produk A dan produk B dengan harga total 1.000. Ketika produk A dikirim, entitas telah memenuhi sebagian kewajiban pelaksanaan, tetapi belum berhak menagih seluruh imbalan. Maka diakui aset kontrak sebesar 400. Saat produk B dikirim, hak menagih penuh muncul, sehingga aset kontrak dikonversi menjadi piutang dan sisanya diakui sebagai pendapatan tambahan 600. Baik, selanjutnya contoh 40, yaitu piutang diakui atau pelaksanaan entitas. Eh, Yaitu entitas menjual produk seharga 150 per unit dengan kemungkinan potongan harga atau biasa disebut diskon. Jika pelanggan membeli dalam jumlah besar, awalnya dicatat piutang dan pendapatan penuh, yaitu sebesar 15.000. Namun, karena diperkirakan pelanggan akan mendapat potongan 25 per unit, entitas mengakui koreksi berupa penurunan pendapatan dan kenaikan liabilitas kontrak sebesar 2.500. Liabilitas ini mencerminkan potensi pengembalian dana atau diskon di masa depan. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oh, terima kasih Bayu. Oh, mungkin sekian dari presentasi kami. Salah dan janggalnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.